kegiatan diseminasi Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Diseminasi Lokakarya kali ini mengusung tema kepemimpinan sekolah 1 dalam materi pengambilan keputusan yang berdampak. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Agustin Puji Rahayu selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber 1, yang keenam ice breaking, yang ketujuh pemaparan materi oleh narasumber 2, yang kedelapan tanya jawab, dan 9 penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Hikmat. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Johar Baru 03 yang akan diwakilkan oleh Ketua Kombel Ibu Saraswati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi lokakarya Sekolah Penggerak Angkatan 3 di SDN Johar Baru 03 melalui Zoom meeting. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di SDN Johar Baru 03 ini melalui Zoom, yang mana kami memiliki kewajiban yaitu untuk mendiseminasikan lokakarya kami kemarin terkait dengan tema kepemimpinan 1 yang nantinya akan dibawakan oleh rekan kami guru-guru di SDN Johar Baru 03 yaitu Ibu Eva dan juga Ibu Nok. Tak lupa juga saya menyapa rekan-rekan dari sekolah lain yang sudah bergabung melalui Zoom meeting ini. Alhamdulillah ada beberapa sekolah yang masuk dan saya lihat, saya apresiasi sekali. Terima kasih atas terima kasih sudah masuk dalam Zoom ini. Semoga apa yang Bapak Ibu nantinya dapat dari para narasumber kami dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu, dan juga tentunya memiliki dampak yang baik kepada peserta didik kita sendiri. Itu saja, saya mewakili dari Kepala Sekolah SDN Johar Baru 03, mohon maaf yang sedang berhalangan hadir. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan juga sukses. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saras atas sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa. Kepada Ibu Arnola Febriski dipersilahkan. Oke, Bu Bapak, kedengaran ya suara saya? Jelas banget. Jelas? Oke, dengan saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk, menadahkan kedua tangan kita, menundukkan kepala kita. Semoga acara yang kita hadiri hari ini berjalan lancar. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membantu sesuai dengan tuntutan agama Islam. Bagi yang beragama lain, boleh mengikuti. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga diseminasi lokakarya Sekolah Penggerak Angkatan 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah untuk kami semua. Engkau yang maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami, maka dari itu kepadamulah kami menyembah dan memohon ampun. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arnola atas doanya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi ya, oleh narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Eskawati. Kepada Ibu Eva dipersilahkan.
Ya, terima kasih Bu Ayu atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pengawas SD Kecamatan Johar Baru, Ibu Hajah Nurlaili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi lokakarya pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Eva Eskawati, guru di SDN Johar Baru 03 yang akan mencoba mendiseminasikan lokakarya kepemimpinan sekolah 1 dari program sekolah penggerak tentang pengambilan keputusan yang berdampak. Sebelum saya mempresentasikan materi diseminasi lokakarya kali ini, izinkan saya sedikit pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon berikan kata cakepnya juga Bapak Ibu biar saya semangat dan tidak grogi nih. Oke, siap. Mahal harganya si batu bacan. Cakep. Bacan dibeli, hijau warnanya. Cakep. Presentasi akan segera saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya akan mencoba mempresentasikan apa yang saya dapat dari lokakarya Sekolah Penggerak Angkatan 3 yang telah kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Diseminasi lokakarya kepemimpinan sekolah 1, pengambilan keputusan berdampak. Pada lokakarya kepemimpinan sekolah pertama ini, ada 3 tujuan yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, peserta lokakarya atau peserta lokakarya diseminasi ini mengenal 5 kebiasaan seorang pemimpin yang efektif. Jadi kebiasaan-kebiasaan seorang pemimpin efektif itu apa aja? Bapak Ibu harus tahu. Mungkin Bapak Ibu di sini bertanya, kalau kepemimpinan berarti merujuk ke kepala sekolah atau pemimpin apa. Tapi asal Bapak Ibu semua tahu juga bahwa kita sejatinya juga seorang pemimpin, bisa pemimpin di kelas maupun pemimpin di rumah masing-masing untuk anak-anaknya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun seandainya ada yang belum berkeluarga, paling tidak bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Kemudian untuk tujuan yang kedua, yaitu peserta mampu menyebutkan langkah 5T dalam pengambilan keputusan berdampak. Nah, langkah-langkah 5T itu apa saja? Jadi sebenarnya mungkin sudah ada yang sudah sudah melakukan, cuman sekarang baru ada materi tertulisnya gitu. Di sini saya bukan orang yang paling tahu atau paling memahami tentang materi ini. Justru di sini kita akan sharing bersama-sama belajar. Jika nanti saya ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon diingatkan ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bapak Ibu untuk tujuan yang ketiga yaitu kita diharapkan mampu menerapkan setiap langkah 5T dalam pengambilan keputusan berdampak. Jadi setelah kita mengetahui langkah 5T itu apa aja dalam pengambilan keputusan berdampak, kita juga diharapkan dapat menerapkan setiap langkah-langkah yang ada. Ya, lanjut. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf menunggu karena ada kesalahan teknis. 5 kebiasaan pemimpin yang efektif itu kira-kira apa saja ya Bapak Ibu ya? Kalau 5
kebiasaan ini ada pada diri Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sudah termasuk seorang pemimpin yang didambakan nih dalam pendidikan Indonesia. 5 kebiasaan tersebut antara lain yang pertama, dapat mengelola waktu dengan cermat. Maksudnya dapat mengelola waktu dengan cermat itu bagaimana ya Bapak Ibu ya? Apakah ada yang tahu? Dapat mengelola waktu dengan cermat itu maksudnya seorang pemimpin efektif harus selalu menyadari bahwa waktunya itu terbatas. Jadi, para pemimpin itu harus memastikan waktu yang ada dapat dipergunakan untuk kegiatan yang paling produktif. Itu yang dimaksud dengan seorang pemimpin dapat mengelola waktunya dengan cermat. Yang kedua adalah mengusahakan hasil yang terbaik. Jadi seorang pemimpin itu biasanya selalu mengusahakan hasil yang terbaik. Karena kita seorang pendidik, berarti kita mengusahakan hasil terbaik untuk para peserta didik kita. Jadi pemimpin efektif itu harus selalu menyadari target-target apa yang perlu dicapai. Kemudian para pemimpin itu mengerahkan segala daya upaya dan usaha untuk mencapai target tersebut semaksimal mungkin. Jadi hasil terbaik pun dapat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah seorang pemimpin itu dapat memberdayakan potensi aset. Maksudnya seorang pemimpin harus menyadari adanya potensi di setiap aset yang dimiliki. Dan para pemimpin juga fokus pada kekuatan yang dimiliki baik dari diri sendiri, orang lain, dan berbagai aset lainnya. Mereka, para pemimpin itu harus bisa memberdayakan potensi secara maksimal dari aset tersebut untuk mencapai target. Target yang tadi sudah ditetapkan di poin yang kedua. Untuk menghasilkan hasil terbaik itu kan harus ada target ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk yang ketiga. Yang keempat adalah menentukan skala prioritas. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin efektif itu benar-benar bisa menyadari ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Kemudian para pemimpin juga harus sudah bisa terbiasa menyusun prioritas kerja berdasarkan hasil pertimbangan dari berbagai aspek. Jadi ada beberapa pilihan nih, tapi seorang pemimpin itu harus bisa menentukan mana yang lebih prioritas yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima adalah seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berdampak. Nah, ini mungkin yang akan ada kaitannya untuk tujuan lokal karya diseminasi yang kedua adalah memahami 5T. Jadi seorang pemimpin efektif itu harus menyadari ada banyak kondisi yang perlu ditangani. Kemudian mereka, para pemimpin itu terbiasa juga memilah setiap kondisi dan memutuskan langkah apa yang dilakukan agar kondisi tersebut memberikan dampak positif. Di sini kita sebagai pendidik otomatis dampak positifnya itu tertuju pada peserta didik kita yaitu siswa-siswi yang ada di sekolah masing-masing satuan pendidikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk 5 kebiasaan pemimpin ini itu adalah pemimpin yang benar-benar efektif yang kalau seandainya 5-5-nya itu bisa dijalankan, bisa menjalankan kebiasaan ini, mungkin ya bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak, bijaksana, bukan bijak sini saja ya Bapak Ibu. Oke, setelah 5 kebiasaan pemimpin yang efektif ini, kita akan lanjut ke tujuan yang kedua tentang cara mengambil keputusan berdampak. Ini dari kebiasaan ini kan 5 ada yang nomor 5 itu mengambil keputusan berdampak. Bentar dulu, gak bisa. Hah?
Maaf ya Bapak Ibu, ini ada trouble lagi untuk share screen-nya. Suka nggak ini? Nah. Ya, menuju ke tujuan lokakarya yang kedua, yaitu kita harus memahami atau mampu menyebutkan langkah 5T dalam pengambilan keputusan berdampak. Perlu diketahui Bapak Ibu semua, untuk keputusan berdampak yang akan kita ambil, itu harus melalui langkah-langkah 5T. 5T tersebut diantaranya adalah yang pertama, telusuri kondisi kunci, kemudian tentukan kondisi batasan, setelah itu tetapkan kondisi ideal, yang keempat terapkan aksi nyata, dan yang kelima temukan umpan balik. Jadi sebenarnya untuk langkah-langkah 5T itu sudah terbiasa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kita setiap ada problem atau misalkan kita menemukan suatu masalah, biasanya kita telusuri dulu nih kondisi kuncinya, telusuri kejadian sebenarnya itu seperti apa. Kemudian kita kalau mau mengambil keputusan juga harus menentukan batasan. Nah, ini akan selengkapnya saya presentasikan di sini di kegiatan diseminasi siang hari ini. Langkah yang pertama yaitu telusuri kondisi kunci, maaf. Maksudnya di telusuri kondisi kunci di sini adalah terus lanjut Bu Nur, terus telusuri kondisi kunci. Tidak setiap kondisi memerlukan pengambilan keputusan yang berdampak. Ya, di setiap masing-masing satuan pendidikan mungkin ada satu kondisi yang pengambilan keputusannya itu memerlukan adaptasi atau memerlukan pengalaman orang atau institusi lain, atau kondisi yang memerlukan solusi luar biasa, atau kondisi atau masalah yang benar-benar membutuhkan pengambilan keputusan yang berdampak. Jadi di setiap sekolah atau satuan pendidikan biasanya setiap masalahnya kita harus telusuri kondisinya dulu nih Bapak Ibu. Masalah tersebut atau masalah yang terjadi itu termasuk masalah yang penyelesaiannya itu memerlukan adaptasi atau pengalaman orang atau institusi lain, atau memerlukan solusi luar biasa maupun keputusan yang berdampak. Dan di sini seorang pemimpin efektif itu diharapkan mampu menelusuri kondisi apa yang sedang dihadapinya dan menentukan tindak lanjut yang tepat. Ya, jadi kalau seandainya ada kondisi yang memerlukan adaptasi, pastinya cara penyelesaiannya itu tidak akan sama dengan suatu masalah yang penyelesaiannya itu hanya memerlukan dari pengalaman orang lain atau dari institusi lain ya Bapak Ibu ya, karena setiap masalah pasti berbeda. Nah, di sini kondisi sehari-hari, ditelusuri kondisi kunci, kita harus bisa membedakan masalah itu termasuk kondisi sehari-hari atau kondisi khusus umum atau kondisi luar biasa atau kondisi umum baru. Di kondisi sehari-hari itu biasanya kondisi kerjanya harian, bisa harian bisa mingguan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di kondisi sehari-hari itu biasanya membutuhkan adaptasi. Kemudian untuk kondisi khusus umum itu membutuhkan pengalaman orang lain atau institusi lain dalam penyelesaiannya. Dan yang ketiga adalah kondisi luar biasa, membutuhkan solusi luar biasa juga di luar standar yang normal dalam penyelesaian masalah yang ada. Dan untuk yang keempat yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah kondisi yang menjadi gejala awal terbentuknya kondisi umum ke baru. Dan di sini membutuhkan keputusan yang berdampak. Di sini saya akan saya perlihatkan contoh kondisi di sekolah. Contoh masalah yang ada di sekolah. Di sini saya ingin tahu ya Bapak Ibu, dari 4 contoh kasus ini atau kondisi permasalahan ini, kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk ke arah yang mana? Misalkan dari yang satu, tadi kan ada 4 ya. Ada kondisi sehari-hari, kondisi khusus umum, kondisi luar biasa,
atau kondisi umum baru. Nanti Ibu, Bapak semua coba kita pecahkan masalah yang ada di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama, kepala sekolah kesulitan untuk memimpin rapat refleksi rutin mingguan karena seringkali ada kegiatan lain yang bersifat mendadak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di contoh kondisi sekolah yang pertama ini termasuk ke kategori yang mana? Kondisi sehari-hari kah? Kondisi khusus umum kah? Kondisi luar biasa kah? Atau kondisi umum baru Bapak Ibu? Yuk, contoh kondisi sekolah yang pertama. Kepala sekolah kesulitan untuk memimpin rapat refleksi rutin mingguan karena seringkali ada kegiatan lain yang bersifat mendadak. Itu termasuk kategori yang mana Bapak Ibu? Ketelusuri kondisi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Halo Bapak Ibu. Kondisi satu. Ya, kondisi Ya, satu berarti satu. kondisi yang sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kondisi yang kedua. Oh ya, kenapa di masalah yang pertama itu termasuk kondisi satu? Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk rapat refleksi rutin mingguan itu emang sudah terbiasa ya Bapak Ibu ya. Karena itu rutin. Mungkin di setiap sekolah Bapak Ibu sudah sering ada yang namanya rapat bulanan atau rapat mingguan. Jadi ketika seandainya minggu ini rapatnya terjeda karena kepala sekolah ada kegiatan lain, pasti bisa kita tunda di hari berikutnya ya Bapak Ibu ya. Itu contoh kondisi yang termasuk kategori kondisi sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada contoh masalah yang kedua. Beberapa kali orang tua datang ke sekolah marah-marah karena anaknya dipukul atau berkelahi dengan siswa lain. Menurut Bapak Ibu, kalau kondisi marah-marah nih orang tua datang ke sekolah, itu termasuk ke kategori kondisi yang keberapa Bapak Ibu? Kondisi khusus umum, kondisi luar biasa, atau kondisi umum baru? Kondisi luar biasa. Kondisi luar biasa. Iya, itu luar biasa ya, karena maaf ya. Beberapa kali orang tua datang ke sekolah marah-marah karena anaknya dipukul atau berkelahi dengan siswa lain. Itu termasuk ke kondisi yang Ketiga, ketiga. Ketiga apa keempat kondisi luar nih? biasa. Itu kondisi yang membutuhkan keputusan berdampak loh Bapak Ibu. Nah, kalau membutuhkan keputusan berdampak artinya contoh yang tadi masalah yang ada itu termasuk kondisi umum baru ya Bapak Ibu ya. Nah, karena dalam penyelesaian masalah yang ada itu memerlukan atau membutuhkan keputusan yang berdampak. Lanjut tuh. Masalah yang Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Halo Bapak Ibu. Masih Bapak.
Ya, kalau dana BOS, BOP belum cair selama 3 bulan itu termasuk kondisi yang gimana Bapak Ibu? Kondisi khusus umum, khususnya itu karena masalah keuangan, tapi umum karena sekolah lain juga mengalami masalah tersebut Bapak Ibu gitu ya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu udah sering ya, misalkan kepala sekolah yang bilang, aduh dana BOS, dana BOP belum cair nih gitu. Itu sebenarnya khususnya itu karena masalah keuangan intern, tapi umum terjadi di sekolah yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, lanjut untuk contoh kasus yang keempat yaitu terdapat 7 orang guru honorer di sekolah yang lolos P3K secara bersamaan dan akan bertugas di sekolah lain dalam waktu 6 bulan ke depan. Kira-kira itu kondisi yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga, empat? Iya, yang ketiga. Luar biasa. Kalau seandainya satu sekolah ada 7 guru yang lolos P3K, otomatis kan akan pindah ke sekolah baru yang diterima di P3K itu kan. Jadi otomatis sekolah awalnya itu pasti akan kekurangan guru, akan kekosongan guru. Makanya di situ disebut sebagai kondisi yang luar biasa. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah telusuri kondisi kunci yang nomor 4, yaitu kondisi umum baru. Kondisi ini sebenarnya umumnya itu mungkin terjadi di sekolah Bapak Ibu, tapi kadang itu baru dirasakan di sekolah saya misalkan. Nah, ini yang di dalamnya itu membutuhkan keputusan berdampak dari seorang pemimpin Bapak Ibu. Inilah yang akan kita bahas di langkah 5T dalam pengambilan keputusan berdampak. Lanjut Bu Nur. Ya, ini kondisi umum baru yang saya garis putus-putus warna merah. Itu adalah beberapa kali orang tua datang ke sekolah marah-marah karena anaknya dipukul atau berkelahi dengan siswa lain. Kenapa ini termasuk kondisi umum baru? Yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa masalah ini mungkin sudah sering terjadi di sekolah Bapak Ibu, tapi menurut sekolah kami itu baru. Jadi dan ini termasuk suatu masalah yang membutuhkan secepatnya keputusan yang berdampak. Karena kalau seandainya tidak diselesaikan, itu nanti orang tua semakin marah, akan semakin protes ke sekolah, atau bisa jadi kalau zaman sekarang kan apa-apa orang tua protes langsung ke dinas atau ke apa itu yang CRM ya, lewat CRM itu. Ya Bapak Ibu, jadi dari 4 masalah yang ada yang harus Bapak Ibu selesaikan itu kira-kira yang mana? Itu namanya ditelusuri kondisi kunci. Dan harus terpilih yaitu kondisi yang umum baru yang termasuk pelayanan kita sebagai pelayan masyarakat ya. Jadi kita harus melayani masyarakat. Kalau kita di sini sekolah berarti melayani orang tua murid dan para peserta didik. Next, Bu Nur. Ya, untuk T kedua yaitu tentukan kondisi batasan. Di T kedua ini maksudnya adalah dalam menentukan atau dalam pengambilan suatu keputusan itu harus melihat batasan-batasannya. Kayak misalkan di sekolah kami kan tentang peserta didik ya Bapak Ibu. Itu memuat apa aja, undang-undangnya ada enggak yang berlaku gitu. Peraturan daerahnya apa, visi dan misi sekolah, kapasitas, kapabilitas, daya dukung yang ibaratnya sesuai dengan penyelesaian masalah yang ada. Jadi harus ada kondisi batasan, jangan di luar batasan kita semakin melebar malah nanti masalahnya tidak kelar-kelar dalam pengambilan keputusan untuk masalah yang ada.
Itu untuk menentukan kondisi batasan di T yang kedua. Selanjutnya yaitu T yang ketiga, itu tetapkan kondisi ideal. Tetapkan kondisi ideal di sini yaitu kondisi yang paling optimal agar muncul dampak yang diharapkan, baik diharapkan oleh sekolah maupun yang diharapkan oleh orang tua siswa. Kemudian pada tahap ini, pada langkah menetapkan kondisi ideal, itu juga bahwa seorang pemimpin harus sadar kita perlu negosiasi, kompromi, atau tawar-menawar dalam kondisi nyata di lapangan. Mungkin kalau di sekolah, seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, itu komprominya ya dengan para tenaga pendidik dan kependidikan. Tapi ada kalanya juga kita mengundang atau meminta saran dari komite sekolah atau orang tua murid yang diperlukan. Kemudian, setelah menetapkan kondisi ideal, itu biasanya akan tergambar seberapa jauh kita akan bernegosiasi, berkompromi, atau tawar-menawar. Kalau emang masih dalam batasan, lanjut. Tapi kalau sudah melebar ya, kita langsung batasi aja. Jangan terlalu melebar gitu ya Bapak Ibu ya. Next. Nih, untuk menetapkan kondisi ideal, ini sebagai gambarannya, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menyeduh kopi, teh, atau susu, itu kan Bapak Ibu biasanya menggunakan air panas ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang namanya air panas itu kan suhunya dari 40 sampai 100 derajat Celcius. Tapi penggunaan untuk nyeduh susu, nyeduh teh, dan kopi pasti suhunya berbeda. Untuk suhu susu, misalkan Bapak Ibu mau nyeduh susu buat anaknya yang bayi, nggak mungkin diseduh dengan air yang suhunya itu 100 derajat ya Bapak Ibu ya. Berapa kira-kira suhu idealnya untuk nyeduh susu? Ya, suhu ideal untuk nyeduh susu itu 70 derajat Celcius Bapak Ibu. Nah, ketika 70 derajat Celcius ini, air panas ini yang suhunya 70 derajat Celcius kita gunakan untuk membuat kopi, kira-kira para suami Bapak Ibu, suami Bapak Ibu. Kira-kira suami ibu nih, ibu-ibu yang suaminya suka minta dibikinin kopi dengan air panasnya yang suhunya cuma 70 derajat Celcius. Kira-kira protes nggak Ibu? Nah, protes karena pasti bilangnya, lah kopinya ngambang ini airnya nggak mateng gitu ya Bapak Ibu. Nah itu emang untuk suhu membuat kopi dan susu maupun teh itu berbeda-beda. Nah kalau teh mungkin ini juga masing-masing selera. Ada yang suka membuat teh, kalau yang teh tubruk itu butuh airnya yang lebih panas lagi. Tapi kalau untuk kopi emang ini diharapkan dalam menyeduh kopi itu ya suhunya di atas 90 derajat Celcius Bapak Ibu. Nah ini kita gambaran saja dalam menetapkan kondisi ideal. Jadi kondisi ideal sekolah saya seperti ini mungkin akan berbeda dengan kondisi ideal dari sekolah Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Next adalah untuk T yang keempat. Untuk T yang keempat akan disampaikan oleh Bu Nok, dan mungkin sebelum narasumber kedua menyampaikan akan diselingi oleh ice breaking terlebih dahulu ya Bu Ayu. Ya. Ya, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Eva atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke pemaparan kedua, kita ice breaking dulu yuk Ibu, biar nggak ngantuk. Yuk Bu Heni, silakan untuk membantu ice breaking. Yuk. Assalamualaikum. Udah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semangat ya. Semangat. Nah, sebelum kita melanjutkan diskriminasi lokakarya Sekolah Penggerak Angkatan 3, hari ini dengan tema kepemimpinan, marilah kita
ice breaking dulu sedikit ya, sebentar aja. Oke. Dengan saya contohkan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, kita tepukan itu, tepukan fokus yang kedua. Iya, Miss Eva. Nah, yang kedua yaitu tepuk fokus. Tepuk fokus akan saya lakukan untuk kita lagi acara diseminasi lokakarya, maka biar Bapak Ibu semangat. Ya, mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, ayo, bisa ya Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Ya, Bu Nur, ayo. Baik, 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Mulai satu lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Eni. Terima kasih Bu Heni atas ice breaking-nya. Selanjutnya pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Enok Okai Sukaya. Kepada Ibu Enok, dipersilahkan. Wabarakatuh. Speaker audio 1 2 3 tes. Astaga. Dah. Mohon maaf ada gangguan teknis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Awas, Ibu Kepala Sekolah, saya meneruskan hasil lokakarya tentang mengambil keputusan berdampak. Keputusan berdampak yang keempat adalah terapkan aksi nyata. Jadi setiap keputusan yang telah dilakukan harus betul-betul dilaksanakan sehingga terlihat dampak yang terjadi setelah aksi nyata tersebut. Next, Bu Nur.
Terapkan aksi nyata di sini setelah mengambil kondisi kunci tadi yang pertama, yang kedua kondisi batasan, dan kondisi ideal yang ketiga. Kini saatnya kita mengambil keputusan. Keputusan di sini adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Nah, alternatif pilihannya adalah bahwa keputusan itu bersumber dari pendapat-pendapat yang berbeda. Yang kedua, pemimpin yang efektif memastikan lingkungan kerjanya mengundang orang-orang untuk merasa aman dan nyaman menyampaikan pendapat yang berbeda. Ini jadi tugas seorang pemimpin itu di dalam lingkup tugasnya harus memberikan rasa aman dan nyaman ya kepada orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Ya, contohnya di sekolah kan ada tendik, ya, ada siswa, gitu ya. Terus yang ketiga, perbedaan pendapat yang dikelola dengan tepat akan memperkaya sudut pandang untuk melihat lebih dalam setiap pilihan dari sisi baik dan buruknya, serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi dampak dan risikonya. Ya, jadi kita ketika mengambil keputusan itu ya harus tahu apakah itu keputusan yang diambil itu berdampak baik atau berdampak negatif. Next one. Alternatif pilihan yang biasanya jarang berasal dari pilihan. Benar versus salah. Biasanya kalau ada pilihan benar atau salah, pasti kita akan memilih yang benar. Nah, selanjutnya, apabila alternatif pilihan yang baik, justru biasanya berasal dari pilihan rasanya benar atau sepertinya benar. Nah, ini adalah keputusan yang baik. Karena apa? Pasti setelah kita mengambil rasanya benar atau sepertinya benar, pasti di situ akan ada kelanjutannya. Kok rasanya benar? Apa sih? Gitu ya. Jadi selanjutnya pasti ada hal-hal yang akan kita perbuat. Selanjutnya, nah, memilih alternatif berdampak. Di sini ada prioritas, ada proyek, ada berikutnya, atau lupakan. Nah, di sini yang termasuk prioritas yaitu usaha rendah atau usaha minimal, ya, tetapi dampaknya tinggi. Artinya dampaknya maksimal, ya, itu termasuk prioritas. Yang kedua, memilih alternatif paling berdampak itu contohnya proyek. Proyek itu usahanya maksimal, dampaknya atau hasilnya tinggi. Nah, dalam proyek ini jangka panjang yang bisa dijalankan. Selanjutnya, kalau lupakan itu sudah tinggi tetapi dampaknya rendah, ya, artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi hasil yang didapat tidak ada, gitu, yaitu lupakan saja. Nah, kalau berikutnya usaha rendah, dampaknya juga rendah, sehingga bisa dilakukan segera. Karena apa? Karena mudah, ya, usahanya minimal, terus dampaknya juga minimal, gitu. Jadi itu harus bisa dilakukan sesegera mungkin, ya. Selanjutnya, keputusan, ya, dalam terapkan aksi nyata ini hanya sekerja dari harapan baik tanpa ada komitmen aksi nyata sampai ditentukan siapa penanggung jawab pelaksana aksi tersebut. Jadi dalam melakukan aksi nyata kita harus ada komitmen,
ya, ditunjuk siapa penanggung jawabnya dalam kegiatan aksi nyata tersebut. Selanjutnya yaitu temukan umpan balik. Jadi setelah kita menerapkan aksi nyata, kita melakukan review ya, umpan balik. Dalam temukan umpan balik ini, kesadaran seorang pemimpin bahwa setelah langkah-langkah dilakukan sebelum mengambil keputusan, setiap keputusan yang telah dibuat masih memiliki kemungkinan salah, keliru, dan tidak tepat saat dihadapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus menyadari segala keputusan yang sudah diambil, ya belum tentu ya di lapangan baik hasilnya. Ya, jadi harus menerima segala kemungkinan dari kesalahan atau kekeliruan tersebut. Yang selanjutnya, kesadaran pemimpin itu mendorong pemimpin untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan aksi nyata terhadap keputusannya. Jadi setelah keputusan diambil, seorang pemimpin itu harus memonitor apakah keputusannya itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Nah, terus dievaluasi pelaksanaannya tersebut. Kegiatan tersebut diharapkan menggunakan metode reflektif yang memberdayakan komunitas sekolah dan membawa kenyamanan dalam pelaksanaannya. Nah, metode reflektif di sini yaitu metode yang mengedepankan proses berpikir berdasarkan refleksi diri, pengamalan masa lalu, dan harapan masa depan. Jadi dalam umpan balik ini, seorang pemimpin itu harus ya melihat pada pengalaman masa lalu dan ada harapan yang akan dicapai di masa depan. Next. Oke, itu saja paparan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya silakan kepada pembawa acara. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kami membatasi 2 pertanyaan saja. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tekan tombol angkat tangan. Nggak ada pertanyaan nih, Ibu, Bapak. Alhamdulillah. Langsung close aja nih. Oke, Ibu, Bapak. Kalau ingin bertanya, dipersilahkan. Nggak ada, saya tutup. Oh iya, untuk link absen sudah ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Ini kita dapat sertifikat kalau yang absen ya, kalau tidak absen tidak dapat. Link sertifikat ditutup jam 4. Bapak Ibu, buru-buru dah. Nggak ada yang mau nanya Bapak Ibu ya. Udah saya tutup. Oke, terima kasih atas pemaparan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya untuk para narasumber. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon untuk kepada Bapak Ibu untuk menyalakan
kamera Zoom. Ya, Bapak Ibu menyalakan kamera Zoom-nya. Kita putu-putu. Siap ya Bapak Ibu ya. Coba dimunculkan wajah cantik gantengnya. Siap? Saya mulai 1, 2, 3. Bu, bentar Bu. Saya boleh. Ulang. Tolong Bu. Gimana Bu Ayu, Saya Bu dulu Bu. Ayo Bapak Ibu. Kayaknya keluarkan. gimana? 03. Ayo Bu. Siap, 1, 2. Tahan napas nih Bu, tahan napas terus saya nih Bu. Oke, mau ganti gaya lagi? Gimana? Ayo mau ganti gaya gimana lagi? Udah belum? 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Sampai jam 4 Bapak Ibu katanya. yang telah hadir. Terima kasih banyak narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah terima kasih. kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absen jangan lupa ya Bapak Ibu diisi. Siap. Kalau nggak diisi nggak dapet. Ini dia ngapain sih? Ya Bapak Ibu silakan kalau mau keluar monggo. Pengen udah dapat pelajari Diusir. dari materi ini. Diusir ya tuh. Tutup ya, Kepemimpinan. ditutup ya. Assalamualaikum dan sadaqallahul azim. Kepemimpinan